puji-pujian kami Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai tubuh jiwaku, pikiranku, segenap akal budiku. Haleluya, haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Puji nama Tuhan, program MRS Bertanya kembali hadir dalam hidup Anda Selasa malam. Kami mencoba untuk konsisten untuk melakukannya. Terima kasih untuk dukungan doa, terima kasih untuk support. Anda bisa live chat di YouTube, Anda bisa komen di Facebook, dan juga Anda bisa like, subscribe. Sekiranya Anda setiap Selasa malam mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan saya yakin hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan diberkati, kita akan diperlengkapi, kita akan diinspirasi oleh sahabat saya namanya Captain Yakobus Andrew. Betul ya? Betul, Pak. Gue gak tahu nama lu yang belakangan. It's okay. Kita berteman udah berapa lama ya? Tepatnya tahun 1998. 22 tahun? Ya, 22 tahun. Segitu lamanya? Tapi deketnya itu baru setelah tahun 2002. Oke. Ya dulu Kapten Yakobus di perusahaan yang lama mengundang hamba-hamba Tuhan untuk melayani, ternyata rumahnya dekat. Ternyata masih di sekitar selatan Jakarta, yang akhirnya Kapten Yakobus juga beribadah di IRC Sawangan sudah sekian tahun, sampai kemarin hari Minggu ikutin gereja online, gereja kita. Nah, saya akan awali dengan sebuah kondisi ketika saya waktu masih muda. Masih kecil.
Saya kalau ditanya oleh semua orang pengen jadi apa? Jawaban saya selalu pilot. Selalu pilot. Jadi sekian tahun pertanyaan datang, mau jadi apa? Cita-citanya apa? Pilot. Dan ayah saya memberikan prototipe pesawat. Saya nggak pernah bisa lupa, itu adalah Japan Airlines. Walaupun sampai detik ini nggak pernah naik Japan Airlines. Tetapi mungkin teman-teman muda atau anak-anak atau orang tua yang hari ini ketika tanya anaknya, tanya cucunya mau jadi apa dan jawabannya pilot. Saya rasa beberapa episode ke depan akan menginspirasi saudara, dan kita akan langsung tanya kepada Kapten Senior, yaitu pilot Yakobus Andrew. Apa kabar? Baik Pak. Jadi seperti saya nggak waktu kecil, ketika ditanya orang tua, ditanya keluarga, cita-citanya apa? Pilot. Jadi Kebetulan saya itu tidak ada keluarga yang mengawali untuk jadi pilot. Jelas. Dan kebetulan ayah saya juga, beliau sering pegawai negeri, jadi dia travel kemana-mana. Dan saya suka diajak. Itu pun tidak kepikiran buat saya jadi pilot, karena buat saya sebagai, waktu itu kan tentunya sebagai penumpang. Dan penumpang naik di pesawat aja baunya aja sudah bikin mules biasanya, karena kita nggak tahu mau ngapain, ruangan sempit, kaca juga tidak terlalu besar. Akhirnya ya membuat saya udahlah, kalau jadi pilot malah saya nggak mau. Awalnya seperti itu. Namun Tuhan tuh baik. Ada rencana besar dari Tuhan buat saya dan keluarga saya pastinya. Sehingga waktu tepat SMA kelas 3, waktu saya sudah dijanjikan oleh ayah saya, kamu nanti akan masuk ke perminyakan dan kamu akan, karena papa punya akses untuk ke perminyakan, nepotisme barangkali namanya sekarang ya. Jadi fakultas perminyakan seperti di itu. Universitas kuliah lah. Seperti itu. Saya sudah diprospek oleh ayah saya. Sehingga di kepala saya sarjana perminyakan dan perminyakan. Puji Tuhan, Tuhan baik. 3 bulan sebelum saya lulus SMA, ayah saya bilang, sorry, papa pensiun dan nggak ada lagi dana buat kamu sekolah. Sehingga di titik itu saya bingung. Jangankan sarjana perminyakan. Terus saya tanya papa, kira-kira sebaiknya saya mau kemana ya pak? Kamu harus pikirkan sendiri sekarang, karena terus terang ini dadakan betul, karena kondisinya waktu itu. Jadi saya tidak punya harapan dan tidak punya uang. Barangkali banyak sekali anak-anak muda yang sekarang mengalami hal seperti saya. Jelas. Dan di situ saya hanya duduk diam dan saya mulai mengenal Tuhan. Dan di situ saya baca mengenai kisahnya Yosua bin Nun. Dan Kaleb bin Yefune. Kaleb yang paling luar biasa. Dia bilang, pokoknya kamu blessing aja saya rebut itu daerah Goshen. Betul. So itu menjadi inspirasi saya. Saya datang ke ayah saya, Pak, ajarin saya bagaimana caranya berdoa. Saya nggak butuh uang, saya nggak butuh apa-apa, saya butuh blessing. Dan based on ayah saya mengajarin, ayah saya tentunya waktu itu pun dalam kondisi dia yang mungkin belum terima Tuhan 100%. Bagaimana menggambarkannya saya sulit, tapi ayah saya mengajarkan saya doa dari pengalaman dia lagi pensiun, tiba-tiba semua fasilitas harus hilang. Tentunya doanya doa yang bagus dan itu diwariskan kepada saya. Dan saya belajar mendoakan itu, dan saya doakan berulang-ulang, akhirnya menjadi satu pola pattern yang bagus di dalam tindakan-tindakan saya selanjutnya. Dan akhirnya di situ saya mencoba masuk kepada scholarship yang waktu itu saya tahu adalah yang tervisible, kurang 2 minggu curug. Apa itu curug itu sekolah penerbangan kalau nggak salah ya? Namanya sudah beragam, Pak Reza, sudah beragam. Awalnya dulu Akademi Penerbangan Indonesia. Terus diambil sama luar negeri jadi Civil Aviation Training Center. Sempat diambil keluar itu, sekolah itu dikontrak untuk ke Malaysia dan untuk kerja sama Inggris. Dan sekolah ini terdaftar di IQ Montreal bahwa dia adalah sekolah ke-60 yang disertified oleh dunia.
Ini pemerintah boleh bangga dengan produknya mereka di sini. Dan sekarang pun dia menjadi sekolah tinggi ilmu politeknik. Oh ya? Ya, dan dia berkembang terus. Sedemikian berevolusi. Iya. Sedemikian Seperti itu. Mengikuti kebutuhan zaman, relevan dengan keadaan. Nah, kalau waktu itu berapa tahun menyelesaikan sekolah? Rata-rata kita perlu menyelesaikan sekolah itu adalah 2 sampai 3 tahun. Kenapa 2 sampai 3 tahun? Kenapa Betul. nggak fix 3 tahun? 2 dan 3 tahun disesuaikan dengan program pemerintah karena ini programnya adalah sekolah tepat guna. Jadi habis sekolah ini mereka ini harus segera disalurkan kepada instansi pemerintah yang terkait pada waktu tahun saya masih bersekolah di sana. Ya. Betul dengan istilah ikatan dinas? Akhirnya dibentuk sebagai ikatan dinas, sebagai program daripada pemerintah untuk supaya nanti ininya calon-calon lulusan ini bisa menjadi memegang salah satu tampuk pemerintahan dalam kedirgantaraan bisnis udara di Indonesia. Nah, ini di bawah Departemen Perhubungan atau di bawah Departemen apa? Di bawah Departemen Perhubungan. Dan tepatnya di bawah Departemen Perhubungan Udara. Perhubungan Udara. Nah, sekarang dalam satu angkatan itu ada berapa kelas, per kelas berapa siswa? Jadi dalam satu angkatan itu pada zaman Captain waktu itu, nggak tahu zaman sekarang mungkin saya udah waktu berubah itu kali. kita ada 66 orang. Satu kelas. Satu angkatan. Dibagi 2 kelas. Jadi 33 satu kelas. Oke. Nah, sekarang sekolah penerbangan itu sendiri tentunya bukannya di Curug di Indonesia. Betul. Ada di mana saja, di kota apa saja? Sejauh yang saya tahu mengenai informasi ini, itu ada puluhan, Pak. Hah? Sekarang sudah puluhan, berkembang sangat pesat. Jadi siapapun bisa menjadi mempunyai kesempatan, tidak sekecil saya zaman dulu. Opportunity-nya sekarang besar sekali. Jadi zaman Cap dulu waktu masuk itu tahun 19 berapa? 1989, saya lulus 1992. Oke, dan waktu itu penerbangan tidak lebih dari 3-4 airlines. Kurang lebih ada sekitar 6-7 ya. 6-7 airline, tetapi yang dominan paling 3-4 ya. Ya, yang sering terdengar 3 atau 4, ada betul Garuda, sekali. Ada Mandala, ada Merpati, ada Burak. Oh iya, ada Burak, 4 itu yang dominan ya. Yang sekarang sudah mungkin dengan perintis sudah puluhan kali ya. Sekarang banyak sekali, Pak. Mungkin sudah mencapai hampir 100. Wow. Iya. Makanya sekolah penerbangan juga sedemikian rupa berkembang, bertumbuh, dan di banyak kota ada sekolah penerbangan. Nah, waktu di zaman itu Cap lulus tahun 1992, bisa nerbangin pesawat apa? 1992 waktu lulus tentunya pesawat yang bisa saya terbangin ya tinggal pesawat yang ada dalam sekolah saya. Apa itu? Jenisnya adalah untuk single engine-nya ada namanya Sundowner bikinan Beechcraft. Terus ada Piper Dakota pesawat eksekutif waktu itu. Ada bermesin tunggal. Terus yang satu lagi pesawat multi sayap, maksud saya 2 mesin dari Beechcraft juga Baron 55. Oke. Kurang lebih pesawat cuma itu aja yang saya terbangin. Saya tuh nggak ngerti soal aviasi. Yang saya tahu beli tiket dan terbang. Jadi apa yang dia katakan saya nggak ngerti sama sekali. Nah, tetapi dari perkenalan kita 92 udah gitu Cap bekerja di aviasi plat merah lah. Ya. Yang mana waktu itu jenjangnya seperti apa? Kalau yang saya tahu, yang saya dengar mungkin salah Cap, yaitu adalah bahwa license yang tertinggi itu adalah Boeing, atau ada lagi di atas Boeing? Licensingnya pilot sendiri itu tidak menunjukkan rating. Yang barusan disebutkan adalah rating, Pak. Bukan jenis pesawat. Bukan, jenis pesawat adalah rating itu, tapi tidak ditentukan oleh license kita. License kita penerbang atau pilot ini di sini kita cuma perlu license sampai dengan airline transport pilot license. Kalau udah sampai di situ, berarti kita bisa terbangin pesawat jenis apapun. Oh, ngerti.
Jadi kayak SIM ya. Ngerti SIM. SIM A, Jadi SIM kalau B, sudah SIM C. B2 begitu ya, segala macam mobil mau dari yang mobil-mobilan sampai mobil sebesar apapun bisa. itu bisa. Oh gitu. Nah dari misalnya dari tahun 92 sebagai lulusan pemula mungkin bekerja pesawat perintis sampai ke SIM B2 tuh jenjangnya berdasarkan tahun, berdasarkan flying hours, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa? Seperti yang Bapak bilang, berdasarkan semua itu requirement-nya. Ada umur juga, ada flight hours juga. Pasti harus ada tingkat kedewasaan. Nggak mungkin baru lulus walaupun dia pintar, walaupun dia cerdas, langsung ke pesawat besar, dia belum bisa jaga emosi, jaga psikisnya. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu dibuatnya secara umum. Secara umum. Dijadikan sebuah aturan main. Yang kita kenal dengan nama requirement ya biasanya. Nah, Cap sendiri sudah SIM B2. Sorry. Iya, silakan kita artikan dengan karena ini MRS bertanya. Ini kalau beberapa episode yang lalu saya pura-pura nggak tahu. Tapi kalau ini benar-benar saya nggak tahu. Jadi untuk sampai SIM B2 Cap udah pegang sekarang. Ya, kita untuk menerbangkan pesawat yang hari ini saya terbangkan itu membutuhkan requirement lisensi ATPL, yaitu yang kalau Pak Reza bilang tadi B2. Oh B2. Dan untuk sampai ke jenjang itu minimal usia berapa supaya diketahui bahwa ini sudah cukup dewasa? Oh, kalau untuk usia, untuk grading di tengah yang biasa kita lulus itu 17 tahun, dan kalau untuk ATPL itu harus di atas 20 tahun. Oh, jadi dia dianggap sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan penting, keputusan kritis pada saat apapun yang terjadi ketika dia ada di udara. Seperti itu kurang lebih. Nah sekarang kalau misalnya ada jemaat yang kembali tadi saya katakan anaknya, terus cucunya, karena memang bagaimanapun juga sepertinya pekerjaan pilot itu beyond gitu. Saya kalau ada di mana di ruang tunggu di airport gitu ngelihat 80 ton gitu terbang, amazed loh. Itu kan besi semua diterbangkan oleh satu manusia dengan segala infrastruktur mesin yang sedemikian detail dan dan rumit begitu, dan itu harus sedemikian rupa klasifikasi itu. Nah klasifikasi itu apa klasifikasi minimal sampai klasifikasi maksimal dari seseorang yang merindukan dan punya cita-cita sebagai pilot? Klasifikasinya ya. Jadi barangkali internal dan eksternal barangkali gitu, Pak. Oke. Lebih baik dibegitukan karena di sekolahan saya kita dididik dua tempat itu. Oke. Jadi internalnya siapapun orang yang punya komitmen tinggi, siapapun orang yang mempunyai tingkat mental yang baik, tidak gampang crack dalam masalah, maka dia termasuk orang yang dilirik oleh sekolahan saya, tempat saya berada itu. Bahasa gaulnya baper? Ya bisa seperti itu. Pokoknya jadi orang yang nggak gampang patah semangat, ngerti? Yang nggak gampang ngerti, nggak gampang baper, iya. Gitu. Dan dia ditekan kayak bagaimana gitu dia masih eksis. Nah orang-orang yang seperti inilah yang dilirik oleh sekolahan dan tempat saya. Dan tentunya berada. Itu kalau secara umum lewat psikotes. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau eksternal? Eksternalnya dibutuhkan kejelian, ketelitian, matematis yang cukup logik, yang cepat berpikir. Karena ini yang barang yang kita pegang ini kan tidak bisa berhenti di atas kan Pak, gak kayak mobil kalau mogok dia bisa berhenti di jalan terus kita buka kaca ya, terus ambil teh botol atau bagaimana. Ini barang yang kalau misalnya kita sampai freeze di atas, kita bengong untuk ini kelamaan bengong itu dalam waktu several minutes dia sudah ke bawah karena kecepatannya sampai dengan 900, bahkan di ujung-ujung pesawat atau di ujung-ujung bagian pesawat itu dia melebihi 1000 km per jam. Wow. Jemaat Tuhan, sorry.
waktu kita sudah lewat. Minggu depan saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak Kapten Yakobus menghadapi keadaan yang begitu krusial, begitu genting, begitu penting ketika di atas kembali? Kalau misalnya mobil bisa mampir dulu ke bengkel, bisa matiin mobil, tapi kalau pesawat enggak. Saksikan sampai Selasa minggu depan, saya begitu yakin program ini akan memberkati semua Anda. Tuhan Yesus memberkati.